Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya produktif nulis. Siapa nih yang nggak produktif nulis? Semua penulis pasti pengen banyak karyanya, pasti pengen nulis ini, nulis itu, cepat selesai, dan sebagainya. Tapi kadang males dan ada aja yang bikin nggak produktif. Saya nggak mau ngebahas apa aja yang bikin nggak produktif ya. Saya bakal bahas 5 cara supaya kamu produktif nulis. Tapi sebelum videonya dimulai, sebelum materinya dimulai, dan sebelum 5 tipsnya dikasih, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Untuk 5 tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang penulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Iya, kita. Jadi bukan cuma kamu, saya juga. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis premis, konflik, dan lain sebagainya. Tentunya tentang kepenulisan. Tapi sebelum saya ngasih tips kepenulisan, saya pernah bikin vlog, saya pernah bikin puisi, dan sebagainya. Tonton juga ya. Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih. Respect. Respectnya dua tangan ya kan? Tadi udah disinggung sedikit ya, di video ini itu kita bakal belajar caranya produktif nulis. Saya bakal ngasih 5 tips supaya kamu lebih produktif nulis. Yang pertama, bikin daftar isi. Benar, daftar isi. Maksudnya adalah daftar isi dari buku kamu alias outline. Jadi kamu bikin outline supaya kamu lebih produktif nulis. Apa alasannya? Kenapa emangnya harus bikin outline? Coba kamu bandingin dan pikirin bedanya yang mana yang dibikin outline, cerita maksudnya, yang mana yang nggak dibikin outline. Sebelumnya saya udah pernah bikin cerita tentang outline di sini. Nanti kamu klik aja videonya itu tentang outline. Bukan ada Bangkok ya, tapi video yang ada di sini. Misal, saya bikin outline dan saya nggak bikin outline. Ceritanya cukup simpel. Ada anak kecil disuruh beli mecin di warung. Itu keseluruhan ceritanya. Kalau saya bikin outline, saya bakal mikir di jalanan dia kesandung misalnya. Atau nanti dia duitnya hilang. Atau nanti dia kenapa, kenapa, kenapa. Dipikirin dulu. Jadi pas lagi nulis udah lancar. Jadi produktif. Jadi kayak nggak mikir lagi, tinggal nulis gitu maksudnya. Jadi nggak mikir lagi, tinggal nulis. Jadi karena emang udah punya outline, udah punya daftar isi, si tuk 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 gitu. Jadi emang adegan 1, 2, 3 sampai selesai itu emang udah terencana. Jadi lebih produktif. Nah, kita bandingin sama yang di sini tadi, nggak bikin outline. Ceritanya sama, ada anak kecil disuruh beli mecin. Gue lagi nulis nih cerita. Ini dia langsung beli. Apa gimana ya? Lanjutannya kemana dulu nih? Jadi waktunya dipakai lagi buat mikir. Yang seharusnya waktunya dibikin buat nulis, dipakai buat nulis, ini malah dipakai buat mikir. Jadinya nggak produktif atau kurang produktif. Terus emangnya harus bikin outline? Enggak. Saya nggak pernah nggak harus bikin outline. Saya nyaranin bikin outline. Karena setiap penulis beda-beda. Ada yang merasa kalau outline itu malah nggak bikin kreatif atau malah bikin blok. Jadi misalnya nih, misalnya ya, daftar di sini dari 1, 2, 3, 4. Nah, kayaknya di 2,5 tuh bisa dibelokin lagi nih. Tapi karena outline-nya udah jadi, kayaknya bagusan udah di outline gitu. Jadi outline itu malah bikin nggak produktif. Jadi balik lagi ke kamu, mau pakai outline atau enggak. Tapi kalau kamu penulis pemula, saya saranin pakai outline. Jadi nggak ada stuck di jalan, nggak ada writer's block, atau nggak ada gangguan-gangguan lain pas lagi nulis cerita. Karena emang udah ada daftar isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nulis santai aja. Nulisnya chill aja, chill. Karena kalau kita penulis pemula, produktif itu ya pasti dengan santai aja. Bukan berarti gue lagi nulis, nonton MV dulu. Gue lagi nulis, nonton drakor dulu. Nggak gitu ya. Itu santai sih, tapi santainya nggak produktif. Karena ada wasting time di dalamnya. Maksudnya santainya, gue biasanya nulis romance doang nih misalnya. Misalnya ya, ya udah nulisnya romance aja dulu. Atau misalnya diksi gue tuh masih sedikit, ya udah gue nulisnya pakai bahasa yang biasa aja dipakai, atau ya bahasa sehari-hari aja. Jadi nggak usah tuh pakai bahasa rembulan, angkasa, dan lain sebagainya. Misalnya kalau kamu belum bisa bahasa-bahasa yang puitis, padahal rembulan dan angkasa nggak puitis juga. Jadi itu yang kedua, nggak usah santai aja, alias sebisa kamu, tapi tetap produktif, nggak wasting time. Yang ketiga, abain tetangga. Bercanda. Maaf ya kalau ada suara-suara tetangga yang masuk, ya karena emang saya hidup bertetangga. Yang ketiga itu, sambil nulis, kamu baca atau nonton film lagi. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ide-ide itu tetap masuk nih. Ide-ide, adegan-adegan, latar, dan lain sebagainya tetap masuk. Misal, saya butuh adegan sekolah, romance misalnya. Saya mau bikin romance, terus romantisnya itu di sekolah. Terus saya mikir nih,
Romantis di sekolah kayak gimana ya? Terus kebayang pengalaman pribadi gitu. Gua pas di sekolah romantis kayak gimana ya? Terus tiba-tiba keinget Dilan, ceng. Oh, gue pernah baca Dilan, di Dilan tuh kayak gini nih. Atau misalnya, baca buku lagi ya. Terus saya baca buku senior. Oh, di senior tuh ada adegan yang kayak gini. Oh, bisa diikuti nih. Nah, jadi referensi itu tambah terus. Tapi jangan plagiat ya. Misalnya Dilan naik motor, ngomong, jangan rindu berat, biar aku aja, misalnya. Padahal nggak naik motor sih, itu lagi di telepon. Tapi kalimatnya nggak bisa dipakai karena itu udah punya Dilan. Adegannya pun bisa aja dipakai tapi harus dipindah-pindahin atau harus diganti-ganti karena jadinya plagiat. Itu baca buku, nonton film juga bisa kayak gitu. Misalnya, saya mau bikin cerita ada magic-magicnya, ada sihir-sihirnya. Nonton film apa ya? Hmm, Doraemon misalnya, nggak usah ribet-ribet ya. Kita bisa nonton Doraemon. Doraemon punya alat ajaib, punya kantong ajaib. Di dalamnya ada alat apa aja, fungsinya untuk apa aja. Bisa juga jadi referensi kamu nulis. Jadi kalau kamu suka sama salah satu penulis, bisa diikutin gayanya, bisa diikutin latarnya, atau apapun, asal jangan plagiat. Yang ketiga, banyak referensi. Yang keempat, bikin target waktu. Jelas banget. Bikin target waktu itu bakal berguna banget karena tadi ngomongnya produktif ya. Jadi berguna banget untuk produktivitas karena kalau kita nentuin waktunya, misalnya bab isi. Misalnya daftar isinya ada 4 misalnya. Bab satu itu ngapain, bab 2 ngapain, 3 ngapain, 4 ngapain misalnya. Nah, bab satu ini harus selesai dalam waktu 3 hari misalnya. Bab 2 3 hari, bab 3 3 hari, dan seterusnya. Jadi 4 bab tadi selesai dalam waktu 12 hari. Itu kalau targetnya selesai. Itu kalau punya target. Kalau misalnya kamu nulisnya biasa aja, ya udah, orang ini karya gua belum dipublish juga, nggak dipinta penerbit, nggak ditagih editor dan lain sebagainya. Terus kamu mikir, nggak bisa kayak gitu. Ini demi kamu juga, ini demi produktivitas kamu juga. Jadi kalau emang nulis ya harus bikin target. Target harian lebih penting. Kalau bisa. Kayak saya misalnya. Saya nargetin 1 halaman per hari misalnya. Entah itu nulisnya pagi, sore, malam, tengah malam, subuh, dan sebagainya. Intinya, 1 hari saya nulis 1 halaman. Kalau misalnya saya mau bikin novel 200 halaman, kalau sehari satu, berarti saya butuh 200 hari. Kelamaan dong, kalau misalnya saya mau bikin 200 halaman di 200 hari, berarti kan targetnya harus tingkatin kan? Nah, itu maksudnya. Kalau saya misalnya tadi bikin 1 bab 3 hari, nah 1 bab itu bisa lebih dari 20 halaman sebenarnya. Kalau 3 hari berarti 1 halaman itu bisa 5 atau bisa 6, bener gak? Bahkan bisa 7 kalau misalnya 1 bab 20 halaman. Target ini bakal ngaruh banget, bakal berpengaruh juga sama skill kamu. Jadi kamu targetnya selesai, skill kamu juga ningkat. Karena emang bikin targetnya break the limit gitu loh. Yang kelima, ini yang terakhir nih, dan menurut saya yang paling penting. Yang kelima adalah supaya kamu produktif nulis, nulisnya pakai hati, bukan pakai tangan, bukan pakai laptop. Bercanda. Nulisnya pakai hati. Jadi emang nulis itu suka-suka kamu, maksudnya emang kamu mau nulis itu, nggak kayak yang tadi saya bilang, nggak dipublish ini, belum dipublish ini, nggak dipikirin yang negatif-negatif kayak gitu. Jadi emang karena nulisnya pakai hati. Jadi gue bikin karakter tuh kayak gini, kayaknya kalau dikasih konflik kayak gini, keren banget. Nggak gitu maksudnya. Jadi tega juga nulisnya, sama karakter juga tega, tapi maksudnya pakai hati tuh kayak gue nulis cerita kali ini tuh pakai hati. Gue harus dapetin viewers banyak, gue harus tembus, jadi gue nulis harus pakai hati. Nah, kayak gitu juga bisa nambahin produktivitas. Kayak gitu tuh. Nah, tadi saya udah singgung sedikit. Gue pengen masuk ke mayor misalnya, atau gue mau terbitin buku. Nah, itu juga bisa masuk ke target. Jadi selain target waktu yang tadi saya jabarin, target nulisnya juga kelihatan, juga bisa bikin produktif. Maksudnya target nulisnya kelihatan, target nulisnya apa namanya? Apa namanya? Pasti, ya ampun, target nulisnya pasti. Misalnya targetnya mau publish di Gramedia. Nah, gimana caranya? Kita harus produktif dong kalau misalnya kita mau publish di Gramedia. Itu dia 5 tips yang bisa nambahin, ningkatin produktivitas nulis kamu. Kita recap ya, 5 cara yang bisa ningkatin produktivitas nulis kamu. Yang pertama, bikin daftar isi. Yang kedua, nulisnya santai aja. Yang ketiga, sambil nulis, tambahin referensi. Tiganya gini aturannya. Yang keempat, bikin target. Dan yang kelima, nulisnya pakai hati. Cukup 5 ini aja kalau kamu mau produktif nulis. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, jangan lupa subscribe,
Saya nggak minta nyalain tombol lonceng kok, saya bukan YouTuber yang kayak gitu. Kita sharing aja, kamu subscribe kalau misalnya ada pertanyaan, ada ya kan, komen di bawah nih. Kalau misalnya mau request konten, juga silakan komen di bawah. Kalau karya kompeten, bakalan dibahas. Cukup sekian, terima kasih sudah nyimak. Bye bye.